Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Rock Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Juga ibadah Rocky di jam yang sama di Ruang Crescent. Komsel Kerajaan diadakan setiap Jumat minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Kingdom Encounter merupakan doa bersama para pekerja Rock Ministry Jabodetabek Serang. Dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat via Zoom. Suka baca buku dan berdiskusi seru? Join the 1400 Women's Book Club setiap hari Selasa jam 14 siang via Zoom. Anda dapat menghubungi Matilda atau Janet di tempat ini. Buat bapak-bapak yang antusias belajar bertumbuh dalam kepriaannya sambil makan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Kapau Club. Untuk info waktu dan tempat, silakan hubungi Riko dan Oel di tempat ini. Segala kebutuhan kepelayanan jemaat seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, dan pelayanan doa lainnya dapat Anda informasikan ke Sekretariat Rock Ministry Bogor dengan menghubungi Debbie di nomor telepon berikut ini. Semua informasi, kegiatan, dan ibadah online via Zoom dan pendaftaran untuk ibadah onsite setiap hari Minggu bisa Anda dapatkan di grup WhatsApp Rock Bogor dengan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Persembahan umum dan persepuluhan dapat Anda berikan di tempat yang telah disediakan atau dapat Anda transfer ke rekening BCA atas nama Maria Pangestu. Semua persembahan tersebut dapat Anda lakukan via barcode scanning atau pelayanan banking online lainnya. Kehormatan bagi kami, Rock Bogor Bukit Pujian, menolong Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi representative of Christ's Kingdom. Haleluya, silakan duduk. Satu kali ada seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Dia berkhotbah di sebuah stadion di negeri Belanda. Khotbahnya hampir 30 menit, tetapi hanya 3 kata yang diucapkan. Dan kata-kata yang diucapkan, Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. Kok gak ada responsnya? Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. Kurang dari 30 menit, tiba-tiba stadion itu berubah. Orang-orang yang datang dengan berbagai latar belakang hidup yang rusak, tiba-tiba sujud menyembah. Ternyata kasih Allah itu sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Amin. Dan karena itu hari ini tema yang saudara pakai ialah Love the King. Mengasihi Raja. Berdasarkan kitab Efesus pasal 6 ayat 24. Mari saudara-saudara kita baca ayat ini. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mohon maaf sebelumnya saya direkomendasikan dokter di tempat ini untuk boleh khotbah tanpa pakai masker. Berarti aman. Semua sehat, amin? Haleluya. Tapi saya juga ingin lihat saudara-saudara, jadi kira-kira 1-2 detik boleh lepas maskernya. Saya lihat wajah saudara, apakah saudara-saudara termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan? Oh ternyata semua dikasihi Tuhan, amin.
Haleluya. Saudara-saudara, ternyata mengasihi Tuhan itu adalah kasih karunia, bilang amin. Itu enggak dengan kekuatan kita. Nah, saya ingin mengajarkan saudara-saudara, apa itu kasih dan siapakah Allah dan bagaimana caranya supaya kita benar-benar mengalami yang namanya kasih itu. Perhatikan saudara-saudara, di Alkitab dicatat, ya mohon maaf ya, saya ini pendeta Protestan dan dilatih untuk kalau sampaikan firman mesti ada pengajaran berdasar firman Allah. Jangan pakai feeling, tapi pakai kebenaran firman. Amin. Nah, jadi ikuti aja. Kalau saudara merasa bosan dengar pengajaran ini, berarti saudara tidak sedang di bukit, tapi saudara ada di tempat lain di luar bukit. Nah, hakikat Allah itu ditunjukkan. Saya ulangi. Hakikat kasih itu ditunjukkan Allah melalui berbagai perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia menciptakan malaikat-malaikat oleh rohnya. Menurut kitab Wahyu, malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Wahyu 12. Jadi saya ulangi, malaikat-malaikat yang diciptakan Allah dari roh Allah itu banyaknya seperti bintang di langit. Berarti malaikat itu jauh lebih banyak dari penduduk bumi kita. Kalau penduduk bumi kita menurut laporan yang saya lihat itu kurang lebih 7 miliar orang. Nah, malaikat bintang-bintang di langit kan lebih dari 7 miliar. Sudah hafal nggak? Nggak hafal, ya kan ketahuan. Yang pertama. Yang kedua, dia ciptakan bumi yang belum berbentuk. Kenapa? Rupanya Allah sudah tahu. Ada bumi yang mesti didiami manusia, tapi juga ada bumi yang didiami oleh pemberontak, yaitu iblis. Makanya disebut bumi yang belum berbentuk. Bahasa Ibraninya tohu abohu. Gak usah hafal itu. Ada orang tanya saya, Pak Pendeta, bagaimana kita masuk sorga? Orang bilang masuk sorga, saya bilang jangan pikirkan sorga. Oh, kita menyembah Tuhan masuk sorga, gak usah pikir itu. Menikah, pilih salah pasangan aja, udah neraka. Jadi bagi yang belum menikah boleh lambaikan tangan. Coba lambaikan tangan. Mau masuk sorga? Kawin. Mau masuk neraka? Kawin. Kita yang menentukan. Sorga tempat kediaman Allah, bilang amin. Neraka tempat kediaman iblis, bilang amin. Tempat kita di mana? Anda yang putuskan. Dia menciptakan bumi dan isinya dengan sempurna. Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk satu tujuan penting, ialah menyembah Dia. Dia menembus ciptanya dengan dirinya sendiri. Dia enggak kirim utusan perwakilan, dirinya sendiri. Dan itu adalah bukti-bukti otentik. Tidak semua saya sampaikan. Itulah bukti dari dua pendekatan ilahi dan insani. Ini bagian Allah, ini bagian manusia. Nah, perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu PowerPoint-nya ikuti ya. Nanti terlambat jemaat yang nonton. Allah menciptakan langit dan bumi. Dan perhatikan ayat 2, ini penting. Bumi, coba baca sama-sama. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini yang disebut tohu abohu. Dan rupanya Allah tahu betul kenapa bumi itu belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang. Itu ibaratnya seperti dia sedang menyelidiki bumi yang belum berbentuk dan kosong. Dan ayat 3 dia bilang,
ketika Allah berfirman, jadilah terang. Berarti saudara perhatikan, ada perjumpaan firman dan roh. Terjadi mujizat. Bilang amin. Karena itu enggak cukup mengeroh. Harus tahu kebenaran. Orang yang ngeroh saja, dia bisa menjadi hakim bagi orang lain. Orang yang tahu kebenaran saja tanpa roh, dia akan menjadi sombong. Karena itu mesti ada perjumpaan. Roh Allah dan firman Allah berjumpa, terjadi terang. Dan ingat, saya beritahukan bahwa ketika Allah menciptakan bumi ini, Allah tidak singkirkan gelap dari terang. Allah hanya memisahkan terang dari gelap. Supaya nyata mana yang terang, mana yang gelap. Coba lihat kiri kanan, kira-kira dia yang mana, terang atau gelap? Haleluya. Ini enggak ada urusan kulit ya. Soalnya kalau pakai kulit, ini gembalanya yang gelap. Saya gelap, nggak boleh. Ya, kalau saudara pakai alasan kulit, itu namanya pelecehan insani. Jadi saudara-saudara, nah sekarang kita lihat, kenapa bumi berbentuk dan kosong? Supaya kita tahu di mana kasih itu. Allah menciptakan 3 jenis malaikat. Yang bilang, ini bukan saya, ini Alkitab yang bilang. Malaikat yang pertama namanya Mikael dalam Yudas 9 dan Wahyu 12. Siapakah malaikat Mikael? Malaikat Mikael tugasnya ialah melakukan perang teritori. Makanya dia berdebat, ribut dengan iblis ketika memperebutkan mayat Musa. Ya, itu malaikat Mikael, ada pasukannya. Jadi malaikat yang sebanyak bintang di langit itu 3 jenis. Sekali lagi ini bukan pengajaran gereja, ini Alkitab yang bilang. Kalau saudara yang agak bingung karena nggak baca Alkitab, bacanya Facebook terus. Yang kedua namanya, perhatikan L di belakang itu artinya Allah. Malaikat kedua namanya Gabriel. Gabriel tugasnya membawa pesan. Dia sampaikan pesan kepada Abraham. Dia sampaikan pesan kepada Sarah, dia sampaikan pesan kepada Maria, dia sampaikan pesan kepada Yusuf. Itu namanya malaikat Gabriel. Dan yang ketiga namanya malaikat Hileel. Malaikat Hileel ini tugas mereka satu, yaitu menyembah Allah. Ya, jadi ini prinsipnya. Supaya kita mengerti mengapa Allah itu kasih dan apa dampak kasih terhadap umat manusia. Nah saudara-saudara perhatikan, bumi ini belum berbentuk dan kosong, tapi sudah ada Allah. Lalu Allah menciptakan malaikat, 3 jenis tadi itu, dan malaikat Hileel kerjanya itu menyembah. Enggak ada pekerjaan lain. Dia hanya menyembah dan menyembah dan menyembah. Tetapi karena kepala malaikat Hileel ini melihat penyembahan kepada Allah betapa dahsyat dan mulia dan agung. Sehingga dia ingin untuk menyamai Allah dan bahkan ingin berada lebih tinggi dari Allah. Ini yang disebut kesombongan. Hati-hati saudara waktu menyembah Tuhan. Bisa berbalik kita menjadi orang yang ingin lebih dari Allah. Sehingga ada sebuah statement yang menarik. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia seperti malaikat. Haleluya. Amin. Makanya kesombongan akar dari semua kejahatan. Nah saudara-saudara, malaikat Hileel ini kemudian dia karena ingin sama dengan Allah, menurut laporan Yesaya 14 ayat 12, malaikat ini Hileel ini dibuang ke bumi yang belum berbentuk dan kosong ini. Namanya berubah jadi apa? Jadi setan. Banyaknya seperti apa? Wahyu 12 ayat 4 melaporkan ekornya menyeret 1/4 bintang di langit. Wow.
Bayangkan bintang di langit itu nggak kehitung jumlahnya. Tapi 1/4 itu ikut dibuang ke bumi yang belum berbentuk dan kosong. Itulah tempatnya penguasa dunia. Ya, ya 1/3. Itu kurang 1 aja tadi. Ya kalau 4 turun ke bawah 1. Ya. Wahyu 12 ayat 4. 1/3. Ya tadi kita beli apa pakai 1/4 ya. Ya, terima kasih Ibu. 1/4. Nah, sorry. 1/3. 1/3 itu banyak nggak bintang di langit? Banyak sekali. Namanya setan. Itu menurut Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dan malaikat itu bernama Hileel. Saudara cari di seluruh Alkitab nggak ada kata Hileel. Kenapa? Karena nama itu nggak boleh digunakan demi menjaga keharmonisan kita bersama-sama. Saudara yang ngerti, kalau nggak ngerti nanti tanya gembala. Itu alasannya. Kalau saudara ingin tahu lebih dalam, ketemu saya jelaskan kenapa nama ini nggak muncul. Hanya Mikael dan Gabriel. Nama ini tidak muncul. Dipakai nama bintang timur yang sebenarnya adalah Venus. Sehingga orang menyebut apa namanya itu istilah untuk iblis itu apa? Lucifer. Lucifer itu bahasa Latin Luxio dan Vere. Ada mobil Luxio kan? Makanya Luxio itu dianggap sebagai Alphard yang dikutuk. Ini nggak ada promosi buruk ya, nggak usah di mohon maaf, saya nggak ada bermaksud untuk mobil Luxio. Makanya orang kalau lihat Luxio, orang yang ngerti bahasa Latin, Luxio itu Luxio Vere, artinya Lucifer. Sehingga orang bilang, waduh kamu naik apa? Aku pakai Alphard yang terkutuk. Terkutuknya nggak penting, yang penting Alphardnya, turunannya itu. Ada orang bilang, Panus mau nggak pakai Luxio? Ya mau aja, itu kan istilah. Nah saudara-saudara, inilah tempatnya setan itu. Apa yang mau saya kasih tahu? Kasih Allah tanpa syarat, bilang amin. Tetapi dosa, kasih Allah tidak kompromi. Ada kasih, ada juga disiplin. Ada reward, ada punishment. Supaya kita jangan menganggap kasih itu murah meriah. Oh gampang, kan Allah kita mengasihi. Kalau bikin dosa juga enggak apa-apa, Allah mengasihi. Ingat di Taman Eden, Allah mengasihi Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka melakukan dosa, mereka harus disingkirkan dari pusat komunikasi. Dan disitulah terjadi pertobatan yang hebat. Saudara-saudara, lalu manusia itu kemudian dikasih roh. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah itu apa? Ketika peristiwa itulah manusia itu dibentuk Allah dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaannya kenapa? Karena malaikat penyembah sudah jatuh. Dan karena itu Allah perlu disembah, perlu dipuji. Maka dia beri rohnya kepada manusia itu. Supaya manusia itu menyembah dia. Katakan amin. Berarti kalau pria wanita Anda tidak suka menyembah, berarti Anda kawannya Hileel. Oh iya, itu kebenaran. Di pengajaran pria dikatakan, pria kalau tidak menyembah, dia pasti menyembah yang lain. Dan yang lain itulah yang membuat engkau jatuh dan jatuh dan jatuh. Karena itu pastikan Anda selalu menyembah. Macam-macam kita punya ekspresi menyembah. Kalau orang karismatik menyembah sambil berdiri, diangkat kedua tangannya, haleluya, puji Tuhan, dia bersujud, dia berlutut. Kalau orang-orang Protestan duduk lipat tangan, pangku kaki, gak apa-apa, jangan dihakimi, cara orang masing-masing. Amin. Ada orang Batak makan pakai 5 jari, tangan pakai 5 jari, jangan dihakimi. Memang dia nikmati kok. Ada yang cuma pakai sendok dan garpu,
juga jangan dihakimi. Tapi kalau di Ambon saudara makan bagea, pakai sendok dan garpu akan diketawai. Karena itu keras sekali seperti batu. Nah, gereja-gereja kita saling melukai dengan menghakimi cara orang menyembah. Biarin aja. Kalau ada yang tidak angkat tangan, biarin ya, siapa tahu tangannya itu lagi sakit. Tapi ini kan geberok di Bukit Pujian. Kalau di Bali namanya Lembah Pujian. Kalau di Makassar namanya Tanjung Pujian. Kalau di kampung saya namanya Gunung Pujian. Apapun namanya itu. Biarin aja. Tapi tadi waktu kita menyembah, saya lihat ke belakang, ada yang menyembah begini. Dia lagi mikir, Tuhan pulang dari tempat ini kira-kira bisa makan apa ya? Biarin aja. Amin. Menghormati cara orang beribadah. Menghormati cara orang menyembah. Yang penting dia sembah Allah. Nah, saudara-saudara, perhatikan apa artinya segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama, sifat dan karakter Allah. Dan sifat dan karakter Allah saudara bisa temukan yang disebut buah roh. Kasih, damai, keadilan, berbelas kasihan. Yang kedua, digambar dan serupa dengan Allah artinya punya roh Allah dengan satu tujuan, menyembah Allah. Dan yang ketiga, gambar dan rupa Allah artinya Kristus adalah gambar yang sempurna dari Allah. Karena itu seluruh bentuk penyembahan, seluruh bentuk pembinaan sebenarnya menuju kepada keserupaan karakter Kristus. 1, 2, 3. Amin. Mau kemana apapun yang kita kerjakan. Saudara mau lompat-lompat di depan, saudara mau duduk, saudara mau baca Alkitab, menyembah, menyanyi. Tujuannya serupa dengan gambar Allah. Siapakah gambar Allah? Yesus Kristus itu gambar Allah. Seperti seorang penjahit, dia punya pola. Dan semua karyawan yang menjahit di tempat di pabrik itu ikut satu pola. Namanya seragam. Kita nggak perlu seragam baju, seragam wajah. Tapi kita seragam karakter. Bilang amin. Wow, kalau itu yang terjadi, memang bukit penyembahan ini akan menjadi tempat di mana orang akan berbondong-bondong datang mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara, tapi aneh bin ajaib, manusia kemudian jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak buang. Dia tidak buang ke bumi yang belum berbentuk dan kosong. Tapi Tuhan cari lagi, inilah kabar baik buat anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan cari. Dan dia ganti baju pakai apa? Kulit domba, kulit hewan. Berarti apa yang terjadi saudaraku? Sejak Taman Eden, Allah sudah berurusan dengan dosa manusia. Itulah kedahsyatan kasih Allah. Adam waktu jatuh, Adam itu kan dibuat dari debu tanah. Dan debu tanah kan banyak, bahan bakunya banyak. Kalau Adam udah jatuh, Tuhan bikin yang baru dong. Kan cuma ambil sedikit debu tanah jadi Adam. Tapi kenapa Tuhan gak bikin baru? Karena yang pertama itu orisinil. Yang kedua itu imitasi. Coba lihat kiri kanan ini ori atau... Kita orisinil, amin. Dan Tuhan menghormati karyanya sendiri. Tuhan sudah tahu ada pemberontakan. Tetapi dia tetap mengasihi. Amin. Dan karena itu saudara-saudaraku ada disiplin. Ingat, tidak mengasihi Allah, ada disiplin. Anda akan mengusahakan penghidupanmu. Makanya Alkitab berkata, sampai keluar peluh dapat makan. Sekarang banyak orang berpeluh pun gak dapat. Bahkan udah dapat gaji pun tetap berpeluh. Kenapa? Utang banyak. Yang ketawa itu sukacita. Yang tidak ketawa itu yang banyak utang tuh. Dalam konteks itulah Allah menunjukkan kasih-Nya. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Allah tidak utus Yesus untuk mengubah pola pikir Allah terhadap kita. Tapi dia mengutus Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya buat kita. Bilang amin. Pada waktu kapan? Pada waktu kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika Kristus mati buat kita, waktu kita masih berdosa. Berarti kasih itu terjadi di tempat-tempat yang abnormal. Itu yang kemudian disebut dengan bahasa Inggrisnya itu unconditional love. Mengasihi di tengah-tengah krisis. Mengasihi di tengah-tengah sesuatu yang tidak benar. Mengasihi di tengah-tengah situasi yang menyebalkan. Itu yang disebut unconditional love. Itulah Allah itu. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia enggak bilang karena begitu besar kasih Allah akan orang geberok. Dia enggak bilang karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah buat orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Dunia yang sudah dibentuk dari hari pertama sampai hari ke-6. Di luar bumi yang belum berbentuk. Karena itu tempat di mana setan berotoritas. Dan pada waktunya akan terjadi perubahan yang dahsyat. Amin. Nah itu sebabnya ada 3 jenis taman, bukan? Masih ingat? Taman Eden, tempat di mana Adam mengulurkan tangan untuk mengambil buah dan jatuh dalam dosa. Taman yang kedua, Taman Getsemani, di mana Yesus mengulurkan tangan bukan ambil buah terlarang, tapi dia ambil cawan yang pahit untuk menuju salib, supaya di salib itu terjadi perubahan dari Taman Eden itu. Dan Wahyu 21 berkata, ada taman ketiga namanya Taman Kota. Taman Kota Baru, Taman Yerusalem. Di mana Yesus akan datang membawa kita menikmati Taman Yerusalem. Amin. Makanya kalau saudara mau ubah sedikit boleh. Bukan lagi bukit penyembahan, tapi taman penyembahan. Supaya nyambung dengan kitab Wahyu. Bahwa nanti kita akan diangkat dari taman. Bukan dari bukit, dari taman. Haleluya. Tapi gak apa-apa, bukitnya bikin dia jadi seperti taman. Haleluya. Itu pintar-pintarnya para pengkhotbah mencari kalimat. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa kita harus mengasihi Allah sebagai Raja? Saya tidak perlu jelaskan Raja itu lagi. Kata Raja saudara sudah tahu. Tapi kalau kata kerajaan berarti ada Raja, ada rakyat. Yesus adalah Raja, kita rakyatnya. Bilang amin. Berbeda dengan raja-raja di dunia, Yesus agak berbeda. Tadi kita dengar cuplikan khotbah dari gembala senior. Dia tidak bawa pedang, tapi dia bawa kasih. Karena itu saudara-saudara, Yesus adalah Raja semesta, kita rakyat yang dipimpin. Dia yang mencipta kita ciptaannya. Dia Allah yang harus disembah, kita harus menyembah. Dia Allah yang menyelamatkan, kita umat yang diselamatkan. Jadi bukan lagi kewajiban menyembah, tapi menyembah adalah sebuah special calling. Karena itu hakikat Allah. Saya ulangi, kenapa kita dapat roh Allah? Untuk menyembah Allah. Dan kalau saudara tidak pakai itu, maka perhatikan akibatnya fatal. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan mendasar ialah apa standar yang kita bisa pakai untuk mengukur bahwa saya mengasihi Tuhan. Raja, apa ukurannya, apa standarnya, apa tolok ukurnya. 1 Yohanes berkata, mesti ada ukurannya. Ketika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi merusak hubungan dengan pasanganku, merusak hubungan dengan anak-anakku, itu Anda seorang pendusta. Dan pendusta itu adalah kelompoknya Hileel. Nah mari sebelum kita sampai ke sana, saya terangkan kasih Allah itu punya 8 dimensi. Waduh ini udah kayak ilmu telematik ya. Kamu orang musik kan, tahu dimensi? Ada. Berarti dia percaya ada dimensi. Cuma dia nggak percaya kalau jadi pendeta. Saudara, kasih itu punya 8 dimensi.
Apa itu dimensi Allah? Dimensi Allah menurut Efesus 4 ayat 18. Kasih itu lebar, bilang amin. Panjang, tinggi, dalam. Itu Efesus 4 ayat 18. Kasih itu lebar, terbuka, tidak bisa diukur dengan meteran apapun. Yang terbuka untuk siapa saja, enggak peduli jabatan, pangkat, golongan, asal usul. Siapa saja. Kasih itu panjang, sabar. Selalu ada ruang yang terbuka. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh dan dia bangkit kembali. Mengampuni 7 kali, 70 kali. Selalu terus terbuka ruang untuk itu. Kalau saudara naik ke lift itu rata-rata kesanggupan untuk membawa orang itu 3-4 orang. Kalau di lift di hotel ini saya lihat kurang lebih ada 5 atau 6 orang. Begitu orang berikutnya masuk dia akan bunyi. Tanda bahwa Anda tidak boleh, kemampuan lift ini sudah selesai. Anda boleh keluar. Tapi kalau kasih Allah enggak pakai jumlah terbatas. Terbuka untuk semua orang. Kasih itu tinggi. Lebih tinggi dari apapun. Dan karena itu dosa pun tidak sanggup untuk menjangkaunya. Bahkan malaikat pun gak bisa melewati kasih itu. Tapi kasih itu sedalam-dalamnya kejatuhan manusia. Kasih itu sanggup untuk mengangkat dan memulihkan kembali. Bilang amin. Itu dimensi Allah. Tapi ada dimensi kita manusia. Markus 12 ayat 30 bilang, Anda mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Jadi mengasihi Allah itu enggak cukup pakai perasaan. Enggak cukup pakai akal budi. Perasaan saja nanti kita menjadi orang yang apa? Apa namanya itu? Sensi terus. Pakai perasaan. Pagi cuaca baik, sukacita. Siang cuaca buruk, mulai marah-marah. Waktu istri bodinya seperti gitar Spanyol. Waduh begitu mengasihi. Ketika turun mesin bodinya udah berubah seperti mimbar gereja Protestan. Nggak lagi mengasihi lagi. Itu namanya pakai perasaan. Mengasihi Allah tidak hanya dengan akal sehat, nanti kita menuduh Allah tidak adil. Seorang musafir yang berjalan menuju sebuah tempat, karena dia kelelahan dia beristirahat di bawah sebuah pohon beringin. Ketika dia lihat ke atas dia heran, ini pohon yang begitu besar kok buahnya kecil-kecil, pohon beringin. Dia bilang Tuhan gak adil, karena dia lihat di sampingnya ada pohon labu yang kecil, tapi buahnya gede. Dia bilang Tuhan tidak adil. Masa pohon beringin besar begini buahnya kecil-kecil begini? Tapi kenapa pohon labu yang begitu kecil kok buahnya bisa besar? Waktu dia tertidur karena angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba satu biji pohon buah beringin itu jatuh dan kena kepalanya. Dia kaget bangun dan dia bilang Tuhan ampuni aku. Aku salah menghakimi Tuhan, aku menuduh Tuhan. Sebab seandainya kalau pohon beringin ini buahnya seperti pohon buah labu, pasti kepala saya udah pecah. Jadi keadilan Allah itu nggak bisa kita ukur hanya dengan akal kita. Dengan segenap jiwa ada keputusan. Tadi saya dengar ada satu statement, waktu emosi nggak boleh ambil keputusan, keputusannya pasti salah. Dengan seluruh kekuatan, artinya apa? Nggak ada yang berat. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berarti pasangan kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita adalah accountability dari love the King. Anda gak bisa bilang aku rajin menyembah Allah. Aku rajin saat teduh. Aku rajin dengar firman Tuhan. Aku punya banyak sekali channel-channel untuk dengar firman Allah. Tapi Anda menyakiti istrimu, Anda menyakiti suamimu, menyakiti anak-anakmu, menyakiti sama warga gereja, menyakiti gembalamu, menyakiti siapapun. Anda disebut apa? Pendusta. Dan pendusta
itu grup WA-nya setan. Menurut Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Makanya sekarang delete dari grup itu dan Anda masuk ke dalam grup yang baru, yaitu mengasihi Allah dalam bentuk yang nyata, mengasihi sesama kita. Bilang amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan atau menceritakan sebuah kisah. Mungkin saudara udah tahu, tapi saya ulangi lagi gak apa-apa. Ini peristiwa di Perang Dunia Kedua, terutama di di negara Jepang. Tahun 1942 kita tahu Jepang itu babak belur. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu menghancurkan dan bahkan kemudian kaisarnya menyerah terhadap tentara sekutu. Ada seorang bocah kecil dan saudara perhatikan dia gendong adiknya yang sudah mati karena perang itu. Dia sedang antrian di tempat kremasi. Karena banyak orang itu nggak bisa dikubur, harus dikremasi. Antriannya panjang sekali. Dan bocah itu saudara-saudaraku, tiba-tiba dari sudut bibirnya itu keluar darah. Kenapa? Karena dia menggigit bibirnya, menahan rasa haru. Karena adiknya yang sedang dia gendong harus dikremasi. Keluar darah dari bibirnya. Ini foto ini diambil oleh seorang ahli yang dapat penghargaan itu kalau gambar itu Pulitzer ya. Apa istilahnya itu? Ya. Lalu ketika seorang petugas kremasi itu datang sama bocah ini. Dia bilang, "Dek, boleh pindahkan bebanmu ke aku. Terlalu berat bagi kamu. Dan ini masih panjang." Bocah ini menjawab, "Dia tidak berat. Dia saudaraku." Wow. Dia tidak berat sebab dia saudaraku. Mari kita jujur. Kita lebih suka melayani orang lain bukan daripada anggota keluarga kita. Kita kesal dengan istri, kesal dengan suami. Dulu saya suka traktir orang. Istri saya kesal terus. Kok lebih perhatikan orang lain daripada kami? Itu yang menghancurkan seluruh peradaban manusia. Kenapa tidak berat, saudara-saudara? Alkitab bilang, firman Allah itu tidak berat. Bilang amin. Main musik berat gak? Nah, ini jawabannya abu-abu nih. Coba bapak-bapak yang jadi suami, yang sudah suami ya. Yang belum suami jangan ngaku-ngaku. Jadi suami itu berat atau ringan? Berat ya. Jadi istri berat atau ringan? Hari ini saudara mesti bertobat. Karena semua yang Tuhan kasih buat kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Tidak ada seorang ayah yang suruh anak umur 5 tahun pindahkan beras 30 kg, bawa dari mobil ke dapur. Karena bapaknya tahu kemampuan anak itu. Amin. Tidak mungkin. Dia paling suruh anak umur 5 tahun pindahkan Alkitabnya, pindahkan handphonenya. Tapi dia nggak mungkin suruh anak pindahkan beras 30 kg. Atau yang sekarang lagi top-top itu 20 kg itu kan sembako dalam rangka COVID. Jadi Allah tidak mungkin memberi kita tugas yang lebih berat dari kemampuan kita. Jadi suami nggak berat. Kalau berat nggak usah kawin. Berat-beratin orang aja. Jadi istri nggak berat. Jadi pendeta nggak berat. Jadi pemusik nggak berat. Karena Tuhan kasih buat kita untuk melakukannya. Dan Yesus berkata, kalau kamu nggak bikin, aku akan suruh batu-batu untuk melakukannya. Menyembah Tuhan tidak berat karena Tuhan kasih buat kita. Baca di bagian lain Yesus bilang apa? Setiap ada perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang lebih besar, bukan? Tadi mana pendoa? Siapa tadi pendoa? Mana? Siapa namamu? Coba buka maskernya dulu, saya lihat wajahmu. Nah, Ani ya. Tadi kan salah satu doanya bilang begini.
supaya Bukit Pujian ini menjadi tempat di mana banyak orang, bangsa-bangsa akan dimenangkan. Aduh Bu, mau menangkan bangsa, menangkan diri sendiri aja berat. Bagaimana menangkan bangsa-bangsa? Makanya kita mesti beres dulu. Bilang amin. Jadi istri berat atau ringan? Haleluya, jawabnya masih ringan. Perkara besar cuma satu. Dengar saya kasih tahu. Perkara besar cuma satu, yaitu salib Kristus, karya penyelamatan. Yesus berkata, kalau kamu setia dengan perkara-perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab besar. Apa artinya? Kita ikut dalam arak-arakan penyelamatan bagi bangsa melalui salib Kristus. Karena itu setialah jadi istri, tidak berat. Tidak berat tapi anak 3, aneh. Jadi suami tidak berat, amin. Jangan bilang kalau suami itu berat. Sudah ikut camp pria sejati masih berat lagi, enggak ada berat, amin. Mana istrimu? Yang berat itu kamu, badannya. Ya. Mungkin dia dalam hati, saya berat badan, istriku berat dosa. Enggak, jangan begitu. Saya mau pastikan saudara-saudara, mari kita benar-benar mengerti firman Tuhan. Semua yang Tuhan taruh buat kita dan dia suruh kita lakukan tidak berat. Kenapa? Dia tahu kemampuan kita. Kan dia kasih rohnya buat engkau. Jadi mulai dari sekarang ini kita mulai sebarkan, kasih tahu kepada orang-orang lain. Jadi suami tidak berat, jadi istri tidak berat, jadi pendeta tidak berat. Semua yang kita kerjakan. Mengapa berat? Saya mau tanya. Kalau ibu bapak-bapak gendong bayinya, itu berapa lama dia serahkan kepada istrinya? Paling lama 3 menit. 30 menit kelamaan. Pria gendong bayi cuma 3 menit. Habis itu dia bilang, "Ma." Tapi kalau gendong istri berapa lama? 30 menit. Tapi kalau wanita gendong bayi 12 jam tidak berhenti. Mengapa? Apa bedanya? Karena pria gendong pakai otot, istri gendong pakai hati. Bilang amin. Makanya jangan urus keluargamu pakai otot, pakai hatimu. Urus gereja jangan pakai otot, pakai hatimu. Amin. Sebab kalau pakai otot engkau akan lelah dan merasa berat. Tapi kalau engkau pakai hati, maka hati Allah tidak berat mengasihi engkau. Amin. Mbak, yang baju merah. Siapa namamu? Dewi. Mana suamimu? Oh, itu yang tadi kamu korek dia. Ya, sebagai pria kan saya mengerti kode itu. Siapa nama suamimu? Reza. Itu kode keras. Supaya urus keluarga kita pakai hati kita. Yesus gak pakai otot kok untuk urus kita. Dia pakai hatinya. Amin. Bahkan dia pernah terharu bukan ketika di Taman Getsemani. Dia gak minta apa-apa. Dia cuma bilang sama murid-murid. Tidakkah kamu bisa berjaga? Aku butuh cuma 1 jam loh. Jadi penyembahan kita 1 jam aja. Jangan bikin 5 jam nanti capek. 1 jam aja. Makanya ada gereja di Surabaya namanya 1 jam saja. Betul. Itu kebaktiannya 12 kali. 1 jam 30 menit penyembahan, 20 menit khotbah, 10 menitnya pengumuman. Keluar lagi, jam berikut masuk. 12 jam, 12 sesi, 12 kali. Karena prinsipnya Yesus bilang 1 jam aja. Tapi kalau orang rock berapa jam? Capek Pak, 1 jam aja. Alkitab yang bilang. Makanya berat kan? Haleluya. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, jangan merasa semua berat. Karena Tuhan kasih buat kita tanggung jawab. Terutama para pria. 1, 2, 3. Para pria bertobat ya. Jangan bilang jadi suami itu berat. Satu kali ada satu pria, dia datang sama Tuhan. Dia rajin menyembah Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, tolong aku Tuhan." Tuhan bilang, "Apa lagi? Aku jadi suami itu berat banget. Aku pergi pagi pulang malam untuk kerja.
Istriku itu cuma di rumah, dia cuci piring, masak, urus anak-anak, habis itu dia duduk lagi main game, dia nonton televisi, dia main Facebook. Rupanya jadi istri itu enak sekali ya. Lalu Tuhan bilang, jadi kamu mau apa? Boleh enggak aku mau minta tukar? Tukar apa? Aku jadi istri, dia jadi suami. Tuhan bilang, kamu mau berapa lama? 1 bulan aja uji coba. Tuhan bilang, boleh. Akhirnya Tuhan bikin dia jadi istri, istrinya jadi suami. Minggu pertama ini pria menikmati betul, ternyata jadi istri itu dahsyat banget ya. Minggu kedua mulai repot. Minggu ketiga dia datang lagi sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Mau apa lagi? Aku minta tukar balik, aku kembali jadi suami, dia jadi istri. Tuhan bilang boleh, tapi kamu harus tunggu 9 bulan. Loh kenapa 9 bulan? Kan kamu lagi hamil. Gak usah tukar mas. Memang Tuhan sudah taruh kita begitu. Amin. Pakai hati nikmati Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya mengasihi raja puncaknya di salib itu. Salib itu kasih Allah bagi manusia. 8 dimensi itu berjumpa di salib. Jadi mengasihi raja berarti ikut memikul salib. Itu yang Efesus tadi berkata, kasih yang tidak binasa. Tuhan memberkati saudara-saudara supaya kita mengasihi raja kita dengan tanda dan bukti mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, kasih itu, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat karena kita punya kasih. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara-saudara supaya kita semua jadi orang-orang yang mengasihi raja kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan.